Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Robert Lewandowski menyebut situasi kontraknya di Bayern Munchen tidak mudah ketika ditanya tentang masa depannya. Nasib Lewandowski menjadi suram saat ia mendekati tahun terakhir dari kontraknya saat ini. Akan ada pertemuan segera, tetapi sejauh ini tidak ada yang istimewa terjadi. Saya juga memperhatikan apa yang terjadi. Situasinya tidak semudah itu bagi saya, kata Lewandowski. Dia juga menolak menjawab apakah dia ingin bertahan di klub. Pelatih kepala sementara tim nasional Wales, Rob Page, mengkritik perlakuan Real Madrid terhadap Gareth Bale. Bale akan meninggalkan Madrid musim panas ini mengingat kontraknya akan habis. Gareth pantas mendapatkan semua pujian. Bagaimana dia diperlakukan di Madrid sekarang memalukan. Apa yang dialami di sana sangat mengerikan. Tetapi dia memiliki kekuatan mental yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Meskipun kesepakatan untuk mendatangkan striker Dortmund, Erling Haaland telah disepakati, bos City Pep Guardiola telah menjelaskan bahwa mereka akan mengejar Declan Rice. Karena kapten sekaligus jangkar City Fernandinho akan pergi musim depan. Manchester City mulai bersaing bersama Erik ten Hag dalam pertempuran untuk mendatangkan bintang West Ham yang dibanderol 100 juta pounds tersebut. Erik ten Hag bisa saja menjadi tetangga yang berisik bagi Pep Guardiola ketika ia tiba di Old Trafford. Manajer baru Manchester United sudah memberikan daftar persyaratan kepada manajemen MU. Dan salah satu tuntutan utamanya adalah menemukan tempat tinggal sedekat mungkin dengan pusat kota Manchester. Dan itu adalah termasuk blok di mana kepala City Guardiola tinggal di apartemen mewah yang berada di perbatasan pusat kota Manchester tersebut. Fans MU marah melihat sikap wasit Craig Pawson mengedipkan mata pada Mikel Arteta setelah pertandingan usai Arsenal menang besar atas Manchester United. Hal itu menimbulkan kecurigaan akan kecurangan bagi fans MU ketika tidak mendapatkan penalti di babak pertama setelah Cedric Soares dengan jelas menyentuh bola di dalam kotak dan VAR tidak mengeceknya. Namun, cek VAR justru dilakukan untuk memberikan penalti kepada Arsenal berkat Bukayo Saka. Direktur PSG Leonardo mengisyaratkan Keylor Navas atau pemain internasional Italia Gianluigi Donnarumma akan dijual musim panas ini. Pergantian antara kedua kiper ini telah menjadi penyebab kontroversi dan perdebatan terus-menerus serta banyak yang mengharapkan salah satu dari mereka untuk pergi di musim panas nanti. Kemungkinan terbesar yang sangat berpotensi hengkang adalah Donnarumma. PSG mungkin akan mengirim Donnarumma kembali lagi ke Serie A. Entah di klub apa dia akan ditampung. Kembalinya Ruben Dias setelah 1,5 bulan absen tidak sepenuhnya membuat Pep Guardiola dan Manchester City merasa lega. Pertahanan Manchester City masih dipusingkan dengan beberapa pemainnya yang diprediksi akan absen. Kyle Walker dan John Stones absen melawan Watford hanya beberapa hari sebelum leg pertama semifinal Liga Champions melawan Real Madrid di Stadion Etihad. Joe Cancelo juga akan melewatkan pertandingan karena skorsing. Gerard Moreno meminta untuk diganti ketika dia merasakan ketidaknyamanan otot pada laga melawan Getafe di La Liga. Hal itu adalah alarm bagi klub. Dengan hanya tinggal beberapa hari lagi menuju semifinal leg pertama Liga Champions melawan Liverpool, kehadiran penyerang Spanyol itu kini diragukan. Dia sendiri ternyata sudah menderita cedera serupa sebanyak 5 kali musim ini. Kasus Harry Maguire yang menerima ancaman bom di rumahnya sedang diusut polisi Cheshire dan terus diselidiki secara serius. Karena hal ini ditanggapi dengan sangat serius oleh pihak keluarga Maguire. Maguire kini terpaksa masih tinggal dengan rekan satu timnya, sementara polisi bersenjata dan anjing pelacak memeriksa dan menjaga rumahnya. Anggota keluarganya yang lain juga pergi ke rumah persembunyian sampai mereka diberi izin kembali. Legenda Manchester United, Paul Scholes, berkata ia diberitahu Jesse Lingard bahwa situasi ruang ganti The Red Devils penuh dengan bencana di saat mereka kembali menderita kekalahan atas Arsenal. Benar-benar kacau balau, ruang ganti yang penuh bencana. Saya sempat mengobrol sebentar dengan Jesse tempo hari. Saya yakin dia tak keberatan kalau saya bilang bahwa ruang ganti United adalah bencana besar.
Liverpool sukses menenggelamkan Everton dengan skor 2-0 pada laga lanjutan Liga Premier Inggris Minggu 24 April di Anfield. Dalam laga bertajuk Derby Merseyside itu, The Reds baru bisa membuka skor di babak kedua melalui kaki Andy Robertson di menit ke-62. Liverpool lalu menggandakan keunggulan melalui Divock Origi di menit ke-85, selisih 1 poin dari pemuncak klasmen Manchester City. Sedangkan Everton kini terjun ke peringkat ke-18. Di laga lainnya, Chelsea sukses menekuk West Ham United dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang The Blues dicetak Christian Pulisic di menit-menit akhir pertandingan. Dengan hasil ini masih membuat Chelsea nangkring di posisi ketiga dengan 65 poin, sedangkan West Ham ada di urutan ke-7. Barcelona kembali meraih hasil buruk di ajang La Liga. Menjamu Rayo Vallecano di Camp Nou, El Barça harus menyerah 0-1. Gol kemenangan Vallecano dicetak oleh Alvaro Garcia di menit ke-7. Dengan hasil ini, kans Barça menyalip Real Madrid semakin sulit bahkan tertutup. Mereka kini masih tertahan di posisi kedua dengan 63 poin, sedangkan Vallecano beranjak naik ke urutan ke-11. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez sangat menyesali kekalahan atas Vallecano. Xavi menganggap timnya pantas meraih hasil yang lebih baik, namun dia merasa Sergio Busquets tidak memiliki mental yang bagus. AC Milan meraih kemenangan dramatis atas Lazio dalam laga Serie A Senin dini hari tadi, bertanding di Olimpico. Lazio memimpin lebih dulu berkat aksi Ciro Immobile di menit ke-4. Namun, Milan berhasil samakan skor lewat Oliver Giroud di menit ke-50. Lalu pada masa injury time, Milan memastikan kemenangan menjadi 2-1 melalui gol dari Sandro Tonali. AC Milan kini masih mempertahankan posisinya di puncak klasmen dengan 74 poin dari 34 laga, sementara Lazio masih bercokol di urutan ke-7. Usut punya usut, laga Lazio versus AC Milan mendapat sorotan tajam. Football Italia merinci beberapa keputusan wasit yang merugikan I Rossoneri. Salah satunya, keputusan wasit soal handball Luis Alberto di kotak terlarang Lazio pada awal babak kedua. Ex-wasit kenamaan Italia Luca Marelli merasa jika bola pantulan lebih dulu mengenai lengan Luis Alberto. Akan tetapi dalam laga tersebut wasit tak menunjuk titik putih, mengingat Luis Alberto dianggap tangannya tidak aktif. PSG baru saja memastikan gelar Ligue 1 musim ini. Akan tetapi, pelatih Mauricio Pochettino diklaim akan dipecat oleh PSG. Menurut laporan media Prancis Le Parisien dikutip dari Football Italia pada Senin 25 April, pertemuan antara direktur PSG dan Pochettino tidak menemukan kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa Antonio Conte telah menawarkan diri untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan oleh Pochettino. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengkonfirmasi bahwa Antonio Rudiger akan meninggalkan The Blues setelah kontraknya habis di musim panas mendatang. Bek timnas Jerman itu jadi salah satu properti panas pada bursa transfer musim depan. Tidak ada kesepakatan soal kontrak baru membuat Rudiger diminati sejumlah klub. Tercatat ada Barcelona, Real Madrid, dan Manchester United dikabarkan berminat terhadap Rudiger. Pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, lega bisa meraih gelar Bundesliga pertamanya sebagai pelatih. Nagelsmann juga menjadi pelatih termuda kedua yang bisa meraih gelar tersebut. Ini adalah gelar kedua Nagelsmann sebagai pelatih. Sebelumnya, dia berhasil meraih trofi Piala Super Jerman pada awal musim dengan mengalahkan lawan yang sama, yakni Borussia Dortmund dengan skor yang sama pula, yakni 3-1. Jorginho melanjutkan mimpi buruk dalam eksekusi penalti musim ini. Dia sebelumnya gagal mengonversi 2 penalti dalam laga kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Italia. Kini ia gagal lagi saat menjadi algojo penalti dalam laga Chelsea kontra West Ham. Padahal sebelumnya pemain berdarah Brazil ini dipercaya sebagai pengambil penalti karena eksekusinya yang sangat baik. Mega bintang Paris Saint-Germain Neymar bereaksi atas cemoohan fans saat PSG memastikan gelar juara Liga Prancis 2021-2022. Pemain asal Brazil itu sendiri menjadi salah satu nama yang paling dicemooh supporter PSG ketika menguasai bola. Namun, sang pemain tak peduli dengan cemoohan para supporter PSG. Siulan itu, mereka akan bosan melakukannya.
Gareth Bale kerap mendapatkan cemoohan dari fans Real Madrid. Bale juga belakangan sangat jarang dimainkan oleh Madrid. Mengetahui Bale yang terus mendapatkan perlakuan tidak baik dari supporter Real Madrid, Ropage selaku pelatih timnas Wales memutuskan untuk pasang badan membela pria berusia 32 tahun ini. Menurutnya, El Real sudah melakukan tindakan yang memalukan usai melihat segelintir prestasi Bale selama memperkuat Madrid dengan membantu meraih gelar bergengsi seperti Liga Champions, Copa del Rey, sampai La Liga. Ansu Fati masih belum bisa berlaga ketika melawan Rayo Vallecano. Namun, Xavi Hernandez mengatakan kemungkinan besar Fati bermain melawan Real Mallorca pada 1 Mei mendatang. Sebelumnya, pemain muda yang baru berusia 19 tahun tersebut memang sedang berusaha keras untuk menyembuhkan cedera yang sedang dideritanya. Pihak Barca sangat optimis bahwa Fati akan pulih dalam beberapa hari ke depan. Kekalahan atas Rayo Vallecano merupakan kekalahan ketiga beruntun Barcelona di laga kandang dalam 4 pertandingan terakhir. 2 kekalahan lainnya datang saat menjamu Eintracht Frankfurt di Liga Europa dan Cadiz di Liga Spanyol. Menurut laporan ESPN, Barcelona mencatat sejarah buruk dengan kalah 3 kali beruntun di kandang dalam satu musim. Melansir dari Goal, Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Juventus mengincar bintang Manchester City, Riyad Mahrez. Menurut laporan tersebut, klub Liga Premier itu dapat memilih untuk menjual Mahrez untuk membantu mendanai kepindahan Erling Haaland musim panas ini dan ketiga klub tertarik untuk merekrutnya. Nemanja Matic diejek pendukung Arsenal saat berada di bench Manchester United. Matic membalasnya dengan mengacungkan 3 jari sebelum menunjuk ke arah fans Arsenal sambil membentuk angka 0 dengan jarinya. Tindakan yang dilakukan oleh Matic mengacu pada 2 gelar Liga Inggris yang dia raih bersama Chelsea dan 1 gelar Liga Portugal saat bermain di Benfica pada tahun 2013-2014. Dalam rentang waktu itu, Arsenal gagal memenangkan gelar Liga Inggris. Selain itu, apa yang dilakukan oleh Matic mengingatkan gestur yang ditunjukkan oleh Jose Mourinho saat tim yang diasuhnya waktu itu, yakni MU, menderita kekalahan dari Tottenham Hotspur pada tahun 2018. Saat itu, Mourinho juga mengangkat 3 jari dalam konferensi pers pasca laga yang mengacu pada 3 gelar Liga Inggris yang diraihnya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!